Saudara, ruang sidang yang padat mempertemukan keluarga Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati setelah hampir 5 bulan keluarga meratapi kepergian Yosua. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga menjadi saksi pertemuan ayah ibu Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Pertemuan itu diselipkan pesan pertobatan ibunda Yosua kepada terdakwa Ferdi Sambo. Berikut ulasannya. Untuk pertama kalinya, keluarga Brigadir Yosua bertatap muka dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Mantan atasan sekaligus aktor yang diduga kuat mengotaki pembunuhan berencana atas diri Yosua. Hancur, begitu jerit tangis ibu Yosua menggambarkan kehilangannya di muka sidang. Suasana emosional memang kerap terasa di ruang sidang ketika keluarga Yosua, terkhusus sang ibu bersaksi. Setelah sebelumnya, ibu dan ayah Yosua hanya mengenal sosok Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati lewat cerita yang baik-baik saja dari Yosua dalam kesempatan pertemuan pertamanya kemarin. Ibu Yosua dengan lantang menyerukan pertobatan kepada Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Suara lantang yang menggema di ruang persidangan hari itu adalah milik seorang ibu yang hatinya hancur menerima fakta kematian anak laki-laki yang dikasihinya. Ialah Rosti Simanjuntak, entah dari mana keberaniannya. Di hadapan majelis hakim, ia meneriaki mantan Jenderal Bintang 2 untuk bertobat. Sambil terisak, Rosti menjerit tak habis pikir, mengapa anaknya harus meregang nyawa di tangan atasannya sendiri saat sedang bertugas. Padahal, menurut keluarga Yosua, selama ini Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati telah dianggap sebagai orang tua angkat Yosua di perantauan. Bapak mempunyai ibu, Bapak lahir dari seorang ibu, Bapak juga ciptaan Tuhan. Karena itu, mohon syukur Allah sadar, bertobatlah Pak. Tetesan anakku itu, jeritan tangisan anakku itu, mungkin ini tidak akan terlupakan dari hati seorang ibu, Bapak. Dalam ruangan yang sama, pasangan suami istri yang didakwa merencanakan pembunuhan Yosua kompak mengaku bersalah dan meminta maaf kepada ayah dan ibu Yosua. Sebagai seorang ibu, Putri menyampaikan turut merasakan perasaan kehilangan yang sama dengan sang ibu atas kepergian Yosua dan menyatakan siap menjalani seluruh proses hukum. Saya juga sebagai seorang ibu bisa merasakan bagaimana duka yang dalam di hati ibu sebagai ibunda dari Yosua yang mengalami kehilangan seorang anak yang adalah nafas kehidupan. Untuk itu, dari kerendahan hati yang dalam, saya mohon maaf untuk ibunda Yosua beserta keluarga atas peristiwa ini. Suara yang rendah dan tenang juga keluar dari mulut Ferdi Sambo. Mantan pimpinan tinggi Polri, polisinya polisi, di hadapan persidangan kala itu, mengaku tak bisa mengelola amarahnya karena perbuatan ajudannya kepada sang istri. Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini,
Saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Saya yakini bahwa saya telah berbuat salah dan saya akan bertanggungjawabkan secara hukum. Saya juga sudah minta ampun kepada Tuhan. Permintaan maaf disampaikan, tapi Ferdy Sambo tetap berkelit soal alasan bertindak merampas nyawa. Ada apa di balik pernyataan bermata koin tersebut? Siasat Sambokah untuk meringankan dakwaan? Pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan menilai permintaan maaf di ruang sidang tak akan banyak mempengaruhi konsekuensi hukum. Soal permintaan maaf dari terdakwa, ya PC maupun PS, ya nggak apa-apa lah, itu namanya orang minta maaf, Tuhan aja memaafkan. Cuman soal maaf ini kelak akan memperingan atau merubah vonis, itu soal lain sekali lagi ya. Tapi sekali lagi yang penting ketika tadi dikatakan oleh Pak Nelson, mereka mengakui telah melakukan pembunuhan, ya harus jujur dikatakan sesungguhnya nanti ketika fakta-fakta ini diungkap, jangan sambil tetap berkelihat dan berkilah atau berdalih lagi gitu. Apalagi menyakiti keluarga korban dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyentuh nurani gitu. Jangan buka suasana emosional, jangan dipancing lah hal-hal yang lain. Cukup kalau udah mengakui salah ya sudah, tinggal berterus terang kan mengatakan bahwa saya melakukan itu, tapi jangan ada kalimat tapinya gitu kan. Jadi ya kalau udah salah ya sudah, apapun juga perbuatan itu tidak bisa dilakukan karena misalkan katakanlah misalkan ada perbuatan pidana sebelumnya, ya tanda petik pelecehan seksual apapun namanya, ya bukan dengan cara melakukan pembunuhan, ya kan bukan mengenai juga nggak boleh, cukup bahwa yang bersangkutan melakukan pembunuhan selesai dan mereka minta maaf. Mungkin bagi korban ada ketulusan, keikhlasan. Cuma saya melihat bahwa permintaan maaf di pengadilan itu hal kemanusiaan, bukan masalah yuridis, itu masalah etis. Tapi juga bisa melihat sejauh mana ya ketulusan permintaan maaf itu. Saya kira nanti biarlah ahlinya yang bisa membaca. Kalau cara hukum ya tetap pembunuhan harus tetap diganjar dengan hukum. Yang juga menarik dari persidangan pada momentum pertemuan keluarga Yosua dengan keluarga Sambo adalah keberanian Samuel Huta Barat yang meminta izin kepada Yang Mulia Hakim agar Putri membuka penutup wajah yang kerap dipakai selama persidangan. Kepada jaksa penuntut umum, Ibu Yosua mengaku bahwa dua orang yang duduk di kursi terdakwa hari itu memang benar adalah dua mantan atasan anaknya, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Dibuka dulu maskernya biar saya kenal. Silakan. Nama Ibu Putri, tolong majelis. Silakan saudara terdakwa, tolong dibuka maskernya. Saya lihat dulu wajahnya. Lama ini ditutup. Ya. Makasih Yang Mulia. Ibu Rosi, apakah betul yang dimaksudkan foto-foto yang disampaikan oleh Noviansa Sabati betul itu terdakwa Ferdy Sambo, terdakwa Putri Chandrawati? Tolong bisa disampaikan di depan persidangan ini. Ya, kalau tadi maskernya udah dibuka, kalau di foto benar. Pak Sambo benar. Betul. Duduk di kursi saksi tidak hanya mampu membuat Ibu Yosua berseru kepada terdakwa, tetapi juga mampu menangkis pertanyaan dari tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Salah satunya adalah ketika Rosti meminta supaya alat komunikasi anaknya dikembalikan saat tim kuasa hukum bertanya soal komunikasi terakhirnya dengan Yosua. Selain itu saudara, adu argumen yang sengit antar dua kubu di medan persidangan juga sudah mulai terasa. Karena tak jarang majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum kerap menegur tim kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ketika melontarkan pertanyaan kepada saksi yang dinilai pertanyaannya kerap di luar pokok perkara dan bersifat asumtif. Tim kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati menilai persidangan hari itu berjalan tak berimbang. Porsi bertanya dirasa tak diberikan sama. Ya itu tadi kita sayangkan kenapa tidak diperbolehkan, tidak diberikan kesempatan. Padahal kalau di pengadilan kan itu terbuka, yang katanya terbuka untuk umum kan biar sama-sama fair. Seperti apa juga yang sudah selama ini dituduhkan ke klien kita itu kan juga tidak berimbang. Ketika kita mau ada bukti dokumen atau counternya bahwa yang selama ini disebutkan itu juga tidak benar, itu kita tidak diberi kesempatan. Itu sangat kita sayangkan.
Babak pembuktian kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua sudah dimulai. Satu persatu saksi mulai didengarkan keterangannya. Ferdi Sambo juga meski sudah melunak sejak duduk di kursi terdakwa, tetapi ada satu yang tetap teguh dipertahankan, yaitu narasi pelecehan seksual. Lalu mampukah narasi pelecehan seksual meloloskan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dari jerat 340? Lalu seberapa lihai nantinya jaksa penuntut umum akan mampu membuktikan pasal-pasal yang didakwakan kepada para terdakwa? Lalu kemana pula hakim akan berpihak? Kemana nantinya keadilan akan berpulang?